Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ustadz yang kami taati, selamat datang, selamat bergabung pada penyimak channel YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah dalam acara Sinau Bareng Pojok Pesantren, yang pada kesempatan kali ini kita mengkaji kitab Fathul Qorib masih di sekitaran bab wudu. Lebih tepatnya membahas tentang rukun-rukun wudu atau kewajiban-kewajiban di dalam berwudu. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa nisaihi wa jami'in anbiya wa khusus ana balian bimal sayyidina amin rabbin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihi majma'in wa ila jami'il a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddisin wal qurra'in sirin wasadati sufiyyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana wa sufiyin sayyidina wa isal qaran bin Idris Syafi'i wal Imam Abi Hanifah wal Imam Malik bin Anas wal Imam Ahmad bin Hanbal wa hujjatil Islam wal Imam bin Hamid bin Ghazali wa sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirruhu wa nawara dhariha wa ila wa khususan ila ruhi Abi Suja' wa Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa Syekh Al-Bajuri wa Syekh Zainuddin Al-Malibari wa Sayyid Abi Bakar Sata wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekhina Khalil Bangkalan wa usuli wa jamil masyayikhina wa ma'alimina wa alimina wa ustadina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat syafita lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih wal muhassi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa'in. Warrabi'u mashu ba'dir ra'si min dzakarin aw untha aw khuntha. Warrabi'u, dan yang keempat dari rukun-rukun wudu, artinya rukun wudu yang keempat, kewajiban-kewajiban yang keempat dari berwudu adalah mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, min dzakarin, baik kepalanya seorang laki-laki, au untha atau perempuan, au khuntha atau khuntha. Kita akan
sedikit menjelaskan mengusap itu apa. Mengusap itu mengurapkan air, mengurapkan itu membasahkan air ke kepala, diusapkan, baik melalui tangan ataupun melalui tangan atau tidak langsung dengan tangan, ada penghalang misalnya. Baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain, itu mengusap. Nah, sebagian kepala yang dimaksud adalah kulit kepala. Kulit kepala, oke. Kulit kepala ini di sini al-mashi ba'di sya'rin fi haddir ra'si, atau mengusap sebagian rambut fi haddir ra'si yang tumbuh atau yang berada di area kepala. Jadi sesuatu yang tumbuh di atas kepala, rambut yang tumbuh di atas kepala itu hukumnya wajib diusap, bukan dibasuh. Wajibnya itu diusap. Mengusap sehelai rambut di kepala menurut ulama kita, jadi sehelai rambut saja yang kena usap oleh kita, misalnya mengusap sehelai saja, menurut pendapat ulama Syafi'i itu sah wudunya, karena sehelai rambut masuk dalam kata sebagian rambut. Ini yang ada di kitab Asyiyah Al-Bajuri. Jadi mengusap itu, kalau mengusap sehelai rambut saja, itu sudah sah menurut ulama madhab Syafi'i. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, bahwa batasan minimal paling sedikit mengusap sebagian kepala itu, sampainya basahan air itu yang diusapkan ke kepala itu ke sebagian kecil dari kepala atau ke sehelai rambut yang tumbuh di atas kepala, itu sudah cukup disebut mengusap. Jadi area yang tumbuh di kepala ini, itu yang kita usap. Ini menurut madhab Syafi'i. Nanti di depan baru kita jelaskan kesunahannya dan segala macamnya. Ini wajibnya dan sahnya mengusap itu, mengusap kepala itu adalah mengusap di area kepala. Di area kepala, di area kepala. Jadi definisi dari rambut yang tumbuh di area kepala itu dengan gambaran bahwa rambut yang tumbuh itu, yang tumbuh di atas kepala itu tidak sampai keluar dari batasan dari area yang tidak disebut kepala. Jadi selama rambut itu tumbuh di area kepala kita, kita usap, itu sah hukumnya. Lantas bagaimana kalau misalnya rambut itu panjang? Ketika diuraikan, dia keluar dari area kepala kita. Bagaimana? Apakah sah mengusap di bagian bawahnya saja begini? Apakah sah? Atau bagaimana? Jika rambut itu panjang hingga keluar, hingga melewati batasan kepala, menurut pendapat yang paling kuat, yang muktamad, mengusap pada rambut yang menjuntai hingga keluar dari area kepala itu tidak mencukupi, tidak disebut mengusap sebagian kepala. Artinya wudunya tidak sah. Demikian pula rambut panjang yang keriting, yang tebal, atau yang menggimbalkan, ada rambut keriting ikal bulat nih. Itu kan kalau ditarik begini, dia bisa-bisa panjang sekali, bisa-bisa melewati dagu kalau yang di depan nih. Nah itu kalau dibeginikan saja itu tidak sah, harus begini. Kalau rambutnya ikal, keriting gimbal itu. Bukan ikal yang bergelombang itu, keriting.
Ketika ditarik, dia keluar dari area yang disebut area kepala. Jadi bagi yang memiliki rambut keriting itu agar berhati-hati ketika rambut itu ditarik keluar dari kepala, dari area kepala, maka dibasuhnya di sini. Tidak boleh di ujung-ujungnya begini. Lalu bagaimana ukuran rambut keriting atau rambut yang gondrong itu yang disebut dia keluar? Cara membasuhnya bagaimana? Rambut yang menjuntai hingga keluar dari area kepala itu cara mengusapnya bagaimana? Cara mengusap sebagian kepala itu. Nah, menurut Syekh Ba'asin bin Muhammad menjelaskan secara detail ketika batasan-batasan mengusap sebagian kepala. Kepala tanpa depan, ini menurut Syekh Ba'asin, ya. Kepala tanpa depan itu dari ubun-ubun sampai wajah. Jadi turun ke sini, kalau rambutnya ketika ditarik begini itu masih sampai sini gondrongnya misalnya, itu masih boleh kita usap begini, masih boleh, karena dia masih tidak keluar daerah dari batasan wajah, area wajah. Jadi toleransinya itu sampai tidak lebih atau tidak keluar dari area wajah. Ini yang tampak depan. Kemudian yang tampak samping ini sampai pundak sini. Sampai pundak. Kalau sampai pundak ini, kalau lewat dari pundak ini itu mengusapnya harus begini, tidak boleh begini-begini. Kemudian yang belakang di sini ini sampai tengkuk sini, ya. Tengkuk sini, leher bagian belakang itu sampai tengkuk. Ini batasan belakang. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu mengusap seperti ini itu sudah sah. Di sini itu sudah sah, di sini itu sudah sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i walaupun seperti ini itu sah, diafdolkan, disunnah muakkadahkan mengusapnya seperti ini. Kalau rambutnya tebal dikembalikan lagi ke depan. Itu sempurnanya. Tapi andai kata ada orang wudhu begini, itu sah. Tapi kurang sempurna. Takutnya nanti ketika Rasulullah hendak memberi syafaat kepada kita, signal yang kita kirim melalui atharus sujud dan atharul wudu itu ketap-ketip. Ketap-ketip. Jadi alangkah baiknya kita sempurnakan. Namun dalam kajian yang kita bahas ini kita tengah mengkaji sahnya, bukan sempurnanya, sahnya. Jadi sah walaupun begini. Namun kalau rambutnya keriting ngapunten nggih kados saudara kita yang di Papua itu atau di NTT itu andai kata kita tarik panjang sampai melewati batasan pundak atau tengkuk, maka begini saja tidak cukup, begini saja harus ditekan begini, harus kena sebagian kulit kepalanya. Itu kalau rambut ikal atau menggimbal. Wala tata'ayyan al-yadu lil masjid, dan tidak menjadi satu ketentuan dan tidak ditentukan al-yadu tangan lil mashi untuk mengusap. Bal yajuzu, bahkan boleh mengusap bi khirqatin dengan menggunakan kain, secarik kain, wa ghairiha dan sejenisnya. Nah, penyebutan kata mengusap di sini tidak harus langsung pakai tangan kita begini.
Tidak wajib, tidak ditentukan tangan, tidak harus pakai tangan untuk mengusapnya. Bahkan boleh mengusap itu pakai secari kain dan sejenisnya. Diseko gini, air kain dibasahkan lalu begini, boleh. Atau misalnya kita lagi bersorban rapi, maka boleh hanya sekedar begini diusap, boleh. Jadi tangan bukan satu-satunya media yang ditentukan, bukan satu-satunya yang dipakai untuk mengusap. Alasannya karena inti dari mengusap itu terletak pada bagaimana air itu bisa sampai melalui usapan itu pada sebagian kepala dengan memadai, dengan mencukupi, dengan memenuhi persyaratannya. Jadi yang penting ketika mengusap itu air sampai kepada sebagian rambut dan kulit kepala kita, baik menggunakan tangan atau yang lainnya, walaupun misalnya menggunakan penghalang, sarung tangan atau lagi bersorban, itu boleh diusap, itu boleh. Ini seperti keterangan yang ada di dalam kitab Bajuri. Jadi tidak harus dengan tangan, dengan secari kain pun boleh, misalnya diusapkan begini boleh. Wala tatahayyanul yadu lil masih bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Walau ghasala ra'sahu badala mashiha jasa. Jika ada orang yang berwudu membasuh kepalanya, jadi ketika sampai di bagian mengusap kepala, dia malah membasuh kepalanya badala mashiha, sebagai pengganti mengusap. Membasuhnya itu memang sebagai penggantinya mengusap. Apakah boleh? Jasa. Hal yang seperti ini boleh dilakukan. Mengusap itu tidak harus, kepala itu tidak harus diusap, dibasuh pun boleh. Namun yang dianjurkan itu tetap mengusap, walaupun membasuh itu boleh. Yang afdol, yang utama itu tetap mengusap. Tapi dibasuh begini itu boleh, cuman yang lebih afdol tetap mengusap. Sekarang walau wado'a, jika orang yang berwudu meletakkan yadahu, tangannya, ada orang yang berwudu meletakkan tangannya dibasahin lalu diletakkan di kepala begini, diletakkan saja begini. Jadi tangannya, jika ada orang yang berwudu meletakkan tangannya yang dibasahi air, tangannya yang basah dalam keadaan basah, walam yuharrik, seraya dia tidak menggerak-gerakkan. Jadi saya basuhi tangan saya ketika hendak mengusap kepala, lalu saya letakkan begini saja, diam, tidak saya gerakkan begini, apakah boleh? Jasa, boleh. Hal yang demikian itu juga boleh. Alasannya karena meletakkan tangan yang sudah dibasahi air begini walaupun tidak digerakkan itu disebut mengusap. Karena di dalam mengusap itu tidak disyaratkan untuk menggerak-gerakkan begini. Ditempelkan begini saja itu sudah disebut mengusap. Cuman menurut Syekh Al-Bajuri, sang penulis Fathul Qorib ini menegaskan, karena banyak orang ketika menyebut mashuba'udir ro'si, itu banyak orang yang menyalahpahami. Jadi disalahpahami
bahwa meletakkan tangan itu, orang banyak yang salah paham. Air tangan dilumuri air lalu diletakkan begini saja itu tidak mengusap katanya. Nah, hal ini adalah gagal paham kata Syekh Bajuri. Karena mereka menyangka yang disebut mengusap itu menggerakkan tangan begini. Nah, itu letak gagal pahamnya mereka. Ini menurut Syekh Al-Bajuri. Jadi meletakkan begini saja itu boleh. Cuman yang afdol di madhab kita begini, sampai ke pertengahan begini. Kalau rambutnya tebal dikembalikan kembali begini. Kalau rambutnya tipis cukup ke belakang saja begini. Nah, batasan rambut itu masuk kriteria tebal atau tipis bagaimana ketika seperti yang dijelaskan di depan, lawan bicara kita bisa melihat kulit yang ada di kepala kita ini, itu kategori rambut tipis. Tapi kalau lawan bicara kita tidak bisa melihat kulit kepala kita ketika ngobrol, nah itu masuk dalam kategori rambut tebal. Jadi rukun wudhu yang keempat itu mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala itu semua yang sebagian sesuatu yang tumbuh di area kepala kita itu juga berkewajiban diusap. Artinya mengusap rambut sampai mengenai kulit kepala, bagian kulit kepala. Ini di sini saya tidak tidak akan menerangkan pendapat mazhab lain, ya. Karena ini supaya kita fokus, Anda bisa fokus ketika mengikuti mazhab Syafi'i. Di dalam hal berwudu kita fokus mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, karena di dalam tata cara wudu ini banyak perselisihan pendapat. Makanya Imam Syafi'i mensunnahkan ketika mengusap kepala sampai begini. Karena ada pendapat ulama sebagian kepala itu separuh kepala, ada yang berpendapat semua. Nah, untuk luar dari perdebatan, Imam Asy-Syafi'i mensunnahkan begini, diusap begini. Dan mengusap itu tidak harus langsung dengan tangan kita. Bisa menggunakan kain misalnya, atau mengusap dalam keadaan tangan kita memakai sapu tangan, itu boleh. Karena tangan kita hanya media untuk mengusap, bukan yang diusap, bukan yang dibasuh. Beda hal seperti rukun wudhu yang sebelumnya, yaitu membasuh tangan. Nah, maka ketika membasuh tangan tidak boleh ada hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit kita. Begitu juga di kepala kita, ketika membasuh kepala itu tidak boleh ada hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air kepada rambut kita maupun kulit kepala kita. Misalnya memakai cat rambut warna hitam atau warna yang lain. Jika bahannya itu bisa mencegah sampainya air pada kulit atau pada helaian rambut kita, maka hal itu tidak mengesahkan wudhu kita. Tidak mengesahkan wudhu kita. Karena ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota wudhu kita. Jadi diingat-ingat, mengusap kepala. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala itu apa saja? Sebagian kepala yaitu kulit kepala dan sesuatu yang tumbuh di atas kepala. Nah, menurut ulama mazhab Syafi'i, membasuh sehelai rambut saja itu cukup. Itu cukup. Kata-kata cukup itu ya sah, tapi cukup dan sah itu belum tentu sempurna. Makanya sempurnanya di mazhab Syafi'i ini seperti ini. Jadi kita tidak perlu kita terpengaruh dengan video-video dari salah satu ustadz yang menertawakan ada orang wudhu seperti ini. Ini kita membahas sah dan tidaknya.
sah dan tidaknya. Artinya ketika kita wudhu seperti ini, ada sehelai rambut, walaupun sehelai rambut saja dan sebagian kulit kepala kita kena, itu sudah sah. Tapi untuk sempurna dan tidaknya, nah itu yang menjadi persoalan. Untuk itu ketika kita berwudu hendaknya kita melakukan secara sempurna. Namun ketika kita berada di daerah yang minim air misalnya, air yang sangat sulit sekali, kadang mengangsu itu berkilo-kilometer, maka bisa kita memakai mengusap atau membasuh anggota wudhu kita dengan basuhan yang paling minimal itu boleh, karena itu sah. Namun ketika kita berada di air yang melimpah seperti ini, hendaknya kita melakukan secara sempurna. Demikian kajian kitab Fathul Qorib untuk season ini saya cukupkan, dan insya Allah akan kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu menjelaskan rukun wudhu yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki. Jadi membasuh kedua kaki. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita kaji dalam video ini dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, sama bagi diri saya pribadi, bagi Anda, dan bagi orang-orang di kita. Mari kita sempurnakan ibadah kita sama wudhu, karena wudhu ini menjadi persyaratan sahnya ibadah-ibadah yang lain. Seperti sholat, itu butuh sahnya kita berwudhu. Ketika kita membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, itu kita dianjurkan untuk bersuci. Nah, bersucinya itu harus melalui wudhu. Kita bertawaf, kita harus suci, dan sucinya itu harus melalui wudhu. Jadi Anda bisa mengulang-ulang video kami di playlist, ya, karena saya sudah ini di playlist. Jadi silahkan Anda ulang-ulang tata cara berwudhu, mulai dari membasuh wajah, tangan, dan ini sampai di membasuh sebagian kepala. Kemudian di video berikutnya nanti rukun wudhu yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Anda telah bergabung atau berkunjung ke channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel kami bagi yang belum, karena supaya kami tetap eksis, bisa berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.